Itu buat ellipse. Baik, sekarang kita masuk ke edit object ya. Kita hapus dulu semuanya. Ctrl A, delete. Oke, ini satukan di bawah sini. Sekarang kita mulai edit object. Misalnya saya buat kotak di sini, lalu buat garis sini. Oke, lalu buat garis lagi di sini. Nah, sekarang kita kenal kalau namanya osnap. Osnap itu settingannya di sini nih. Ini snap mode F9 ya. Kita tekan F9. F9 off, itu berarti tak ada. Misalnya diaktifkan. Nah, misalnya ini saya mau pindahkan garis ini, pindahkan pas di sudut bawah sini. Caranya bagaimana? Ini kita move, kita pilih ya, sampai muncul kotak itu. Kotak hijau kecil itu artinya sudah dipilih ujungnya, lalu ini ujungnya di sini. Nah, itu dia pas di ujungnya ya. Kita unduh. Nah, sekarang kalau saya tidak aktifkan ini, tidak aktif dia punya snap mode. Nah, waktu saya pindahkan ini itu tidak muncul. Ini kotak ini tidak muncul. Nah, snap mode, snap off. Oke, snap off sekarang. Snap on, snap off. Nah, sekarang tidak muncul dia. Nah, saya mau move ini. Oh, masih muncul dia. Berarti harus di setting. Setting ini snapnya. Objek snapnya ini saya clear all ya. Jadi tidak terselect. Oke. Nah, waktu ini saya move ini, nah simbolnya hilang. Jadi saya nggak tahu ini sudah pas di sudut apa enggak nih. Ini sudah pas di sudut apa enggak. Oh, ini F9 yang ini mesti F9. Nah, ini. Kita nggak tahu nih F9. Nah, tahu kan? Nggak bisa. Kita nggak tahu, kasih pas di ujung garis ini. Untuk mempaskannya itu kita aktifkan ini. Ini setting di snap. Snapnya itu kita select all atau terserah pilih mana di sini, bisa dipilih suka-suka. Ini endpoint, midpoint, center untuk lingkaran, ini node titik, quadrant ini untuk lingkaran, seperempat lingkaran, intersect, extension, insertion, perpendicular, tangents, apa ini, nears, apparent, intersection, parallel ya. Jadi kita select all, oke. Nah, lalu muncul, baru kita pindahkan. Oke. Nah, sama dengan ini saya pindahkan ke tengahnya, garis tengah ini ke tengah ini. Nah, oke. Kalau saya pindahkan kotaknya ini, move. Jadi kita tekan move, M, klik, lalu yang mana kita mau pindahkan titiknya, dari sini ke sini. Move sini ke sini. Jadi kita tekan M, lalu enter atau spasi. Jadi ulang. Jadi command lainnya itu move. Move itu bisa ditekan di sini. Aduh, klik move. Klik ini move. Move ini select, lalu tombol kanan, lalu pilih targetnya mana, titik poinnya. Oke. Sekali lagi move. Ini move, klik, lalu select, lalu move ini ke move, repeat move. Nah, tombol kanan repeat move. Nah, semua bisa ya, itu move. Setelah move harusnya kita dari sini dulu, ini erase. Ini kita hapus. Hapus objek ini, klik, undo tuh munculin lagi, klik ini, lalu klik ini, lalu tekan tombol kanan atau klik erase, tombol erase, lalu klik ini, lalu enter atau spasi di keyboard ya. Jadi kita ulangin, kita unduh aja biar munculnya, klik,
baru bawah ini yang mana yang mau dihapus, klik, klik, yang mau dihapus, klik, lalu tekan tombol kanan, udah habis ya. Lalu kita bikin objek lagi, bikin objek sembarangan. Nah, oke. Nah, sekarang kita ini perintah delete sudah tadi, erase, kita tinggal klik, klik objeknya, lalu tombol kanan mouse atau tekan tombol spasi di keyboard atau tombol enter di keyboard. Klik, tekan tombol spasi, ya, hilang dia. Atau klik erase ke sini, lalu tombol kanan mouse, hilang juga dia ya. Atau ini tekan enter, hilang ya. Oke, setelah itu erase sudah, erase juga bisa langsung aja begini, lalu tekan tombol delete, sama aja ya. Jadi select, lalu tekan tombol delete di keyboard, itu hilang juga sama. Oke, sekarang kita ke copy. Ini instruksi copy. Copy itu diperbanyak. Oke, kita klik, klik. Nah, mana kita mau? Sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Ya. Ini kita mau copy, klik copy. Ini, lalu ini, sini, ini. Oke, copy. Terus kalau mau copy yang banyak, ini select, lalu ya, itu copy. Perintah memperbanyak objek. Jadi kalau copy, klik, select objek yang mau di copy. Bisa juga pakai komen lain. Ini kan kita pakai di sini. Ini kan ada dia punya simbol komen lainnya. Jadi kalau misalnya kita ketik ini, mungkin ini kita ketik ya di mana yang mau dihapus ini. Kalau kita ketik CO atau C, tergantung itu menggantinya di mana, kita bisa ganti simbol apa kita mau pakai untuk instruksi copy. Jadi misalnya ini kita pakai C, kita ketik C. Jadi ini kalau sudah ada kotak kecil di dalam kursornya, ini berarti siap menerima instruksi. Kalau kita mau copy, kita langsung tekan ketik tombol C, baru enter. Nah, dia akan muncul sendiri, baru kita select yang mana mau di copy, lalu ini copy, copy, copy. Nah, ini copy. Itu copy objek. Lalu ini apa nih? Ini mirror. Ini mirror. Jadi kita klik ini kita mau mirror misalnya. Mirrornya ke sini. Jadi cerminnya itu di sini, cerminnya kita anggap kita buat cermin di sini nih. Nah, ini cerminnya warna merah. Nah, biar ini tercermin ke sini, kita pakai mirror. Nih, mirror, mirror. Ini kita mau satu aja lah. Mirror. Mana mau di mirror? Ini aja satu ini. Mana garisnya untuk sebagai garis cerminnya? Ini dengan ini. Oke, mirror lagi. Ini sampai sini aja. Nah, kenapa berbeda ini? Karena sumbunya tadi berbeda. Kalau yang ini, yang di bawah ini, aku pakai garis yang ini. Garisnya itu yang ini, garis cerminnya. Nah, kalau yang di atas ini garis cerminnya itu center line-nya, center line dari sini. Nah, itu bedanya, makanya dia agak mundur. Oke, itu tentang mirror. Mirror ke bawah pun sama aja. Kalau kita mau mirror ke bawah sama aja. Kita ambil garis di sini. Enter. Nah, mana dia? Zoom. Oh. Oke, lalu offset. Ini offset. Offset. Nah, ini offset banyak gunanya. Misalnya ada garis begini.
Oke, hapus ini. Kontrol A, klik, oh, select off, delete. Oke. Kita masuk ke offset. Offset itu begini. Ada objek, lalu same offset. Nah, ini offset. Offset itu misalnya same offset dia keluar dia berapa senti. Misalnya dia dari sini ke sini, klik. Nah, klik. Nah, ini namanya offset. Offset itu offset. Nah, tebalnya ini kalau mau dikeluarin, misalnya dia kita mau offset, offsetnya dia dari sini ke sini aja. Nah, kalau offsetnya agak besar, offset lagi dari sini, lihat dari sini, ini kira-kira aja ke sini misalnya. Nah, kalau mau dikasih jarak, nah, jaraknya harus benar dulu. Kalau dikasih jarak misalnya ini kita buat lingkaran at 700, 1000. Nah, ini dia lingkarannya ya. Nah, sekarang saya mau offset dia 20 cm misalnya, atau 10 cm, ke atas 10, ke bawah 10. Offset sini kita ketik 10. Nah, jadi dia di atas, ke atas 10, ke bawah 10. Untuk membuktikannya itu kita sini klik, klik, klik. Nah, ini 20 ya. Ya, ini 20. Oke. Itu untuk offset. Jadi misalnya ini saya mau kasih lebar dari sini ke sini 50. Jadi kita offset, kasih masuk 50. Ini, nah 50. Ya, kita offset lagi 1 meter misalnya 100 misalnya aja. Nah, nah inilah dia. Ini offset ya. Setelah offset, ini rectangular array. Ini array rektangularnya. Misalnya kita ada kotak kecil. Kita ini. Udah ya, offset sudah ya. Offset itu offset ke dalam pun berlaku dia. Ini dia masukin ke dalam. Misalnya ini jaraknya masih ini terlalu besar, kita kasih 35 misalnya. Nah, berarti kalau kita offset yang di dalam dia akan lari kecil. Nah, oke, kita offset lagi, misalnya kita perlu dia 65 ke dalam ya. Nah, ya. Itu offset. Oke, offset kita hapus. Kita lanjut ke array. Array ini harus ada objeknya dulu yang mau di array. Ini array ini artinya kita mau copy dia arah kemana, apakah dia bentuk kotak atau bentuk lingkaran. Ini kan arraynya ada 2 nih. Oh, ada 3, bentuk kotak, garis SP-line dengan lingkaran ya. Jadi kita buat kotak kecil aja, lalu kita array, kita klik ini, lalu kita select objek, tombol kanan, mau berapa banyak di arraynya, base point, count. Nah, kita mau arah kemana dia, arah ke sini. Seberapa banyak, number of column-nya berapa, 20, enter. Nah, ini namanya array. Ini 20, ini 3 ya. Undo, undo lagi, redo, ulangi. Ini klik, klik, mau 3 atau 1 aja, 1 aja. Nah, 1 aja. Oh, sampai berapa ini? Jadi jumlah row-nya 1, kolomnya berapa? Kolomnya 15 misalnya, 10 lah.
sampai 10. Oh, dia. Nomor kolom di sini baru di sini 10. Nah, oke, kalau mau ke atas sini. Oh, enter. Oh, kalau mau dipindahkan. Ini bahasa instruksinya jarang dipakai ya. Jarang dipakai, jadi kita enggak terlalu mahir pakai ininya. Oke, kita undo. Redo. Oke, jadi array ini yang segi empatnya ya, yang select object. Nah, ini dia sudah tentukan memang mau kemana nih. Di sini ada kolom and row. Jadi misalnya kita klik kolom, ini 4 kolom dia. 4 kolom itu standarnya 4 kolom itu nih, 1 2 3 4. Jadi kolomnya kita mau dia misalnya arah ke sana. Arah ke sana itu lebih dari 4. Kita pilih misalnya 10. Enter. 10 kan. Lalu arah atasnya ini satu aja. Jadi kita pilih ini satu, row 1. Nah, enter lagi. Udah, ini udah dia. Oke, ulang. Oh, array ini klik, kita mau dia row-nya satu aja, berarti ini hilang, ini hilang. Oke, lalu ini aja. Lalu ini mau berapa? Nah, lalu isi 10. Nah, enter, udah selesai ya. Ini satu kesatuan nih, kalau delete habis semua ya. Jadi caranya buat seperti itu. Ini lagi klik. Nah, kalau misalnya cuma satu, klik di sini, klik ini. Nah, ini aja kita klik. Nah, lalu kalau mau banyak, ini jaraknya nih. Jarak berapa antar kolom, antar arraynya itu ya. Ini mau jarak berapa? Misalkan mau jarak kira-kira aja lah ya. 50. 80 lah. Nah, ini jarak 80 nih. Sini ke sini 80, 80. Nah, kita mau berapa banyak dia? 80 berapa banyak? Ya. SPL-nya pun begitu juga. Jadi tinggal nanti diikutin. Oke, misalnya kita 10. Nah, oke, zoom off. Cara ini rupanya. Dulu, ini dia. Nah, jaraknya dari 8. 80. Nah, ya ini 80. Ya, jadi jarak ini 80. Jadi, sekali lagi, kita buat kotak yang mau di array. Nah, ini arraynya ini. Klik, lalu enter. Nah, ini untuk jarak yang ini, yang kursor ada ini, yang jadi berubah warna itu. Kalau itu diklik, itu adalah jarak antar row, antar baris ya. Jadi baris yang ke atasnya. Jadi kalau misalnya jarak ke atasnya saya kasih 20, kekecilan 40. Enter. Lalu berapa banyak? Berapa banyak mau jarak 40? Nah, misalnya 5. Nah, di sini klik 5 atau hitung sendiri ya, 3 4 5. Sampai 5 ya. Kasih 5. Nah, ini sudah. Lalu jarak ke sananya mau berapa? Misalnya jarak ke sananya itu juga 40. Kita klik di sini, jaraknya misalnya 50. Oke, lalu berapa biji?
berapa berapa banyak ke sana, tinggal diisi lagi ya. Ini namanya copy array yang rektangular. Oke, tuh. Jadi ini satu kesatuan. Jadi kalau Anda di move, ya move semua nih. Move satu objek dia, ya, bukan pisah-pisah. Oke.